Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiasa Pratama dari kelas SI 23A. Ke dalam video ini mungkin saya akan menjelaskan tentang analisis yang sudah saya buat terkait mata kuliah Business Intelligence, yang dimana tugas video ini adalah menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan sebuah nilai project akhir dari ujian tengah semester mata kuliah Business Intelligence di semester 5 ini. Oke, untuk tugasnya sendiri adalah untuk menganalisis sebuah dataset, yang dimana datasetnya itu saya dapatkan di website yang bernama Kaggle, yang dimana yang sudah saya cari tahu, website ini itu adalah dimana sumber sebuah data dan sumber belajar bagi seseorang yang ingin belajar sebuah machine learning ataupun data analis. Jadi di sini saya mengambil dataset di website kaggle.com ini. Bisa dilihat untuk dataset sendiri banyak ya, tinggal dicari, mungkin bisa dicontoh di penjualan. Oke, nah seperti ini. Dan untuk kenapa saya lebih memilih mengambil dataset daripada membuat sendiri, karena menurut saya untuk lebih efektif pelatihan untuk menganalisis dan untuk membuat project ini lebih maksimal, menurut saya lebih baik menggunakan dataset yang sudah ada yang lebih banyak agar menghasilkan insight yang oke juga gitu. Oke, untuk latar belakang sendiri dari project kali ini adalah industri otomotif yang menghasilkan data besar terkait harga, brand, kondisi, tipe bahan bakar, dan spesifikasi lain. Dan untuk itu perusahaan membutuhkan analisis untuk mengetahui pola harga mobil, segmentasi mobil berdasarkan karakteristiknya, serta kemampuan untuk memprediksi harga di masa depan. Oke, Business Intelligence digunakan untuk membantu pengambilan keputusan strategi berbasis data. Oke, untuk tujuan analisis sendiri untuk menjelaskan proses analisis data menggunakan Python di Google Colab. Jadi sebenarnya untuk yang kita tahu, untuk analisisnya sendiri menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan kenapa menggunakan Google Colab? Karena Google Colab itu lebih interaktif dan mudah digunakan daripada Visual yang biasa seperti Visual Studio Code. Visual Studio Code itu bisa digunakan, tapi karena selama praktek di kelas ataupun lebih enak menggunakan Google Colab, lebih interaktif dan lebih mudah digunakan. Oke, gitu. Dan untuk melakukan keduanya, untuk melakukan eksplorasi data penjualan mobil, karena dataset yang sudah saya unduh itu menggunakan data penjualan mobil. Dan ketiga, mengelompokkan clustering mobil berdasarkan harga dan ukuran mesin. Oke, mungkin untuk metodenya sendiri saya menggunakan teknik clustering ya, yang sudah dipelajari. Dan selanjutnya untuk membangun model prediksi harga menggunakan linear regression. Yang terakhir, menghasilkan insight bisnis berdasarkan data yang ada dan hasil analisis yang sudah dilakukan. Oke, dataset yang digunakan ini sudah saya unduh, namanya adalah Car Price Prediction. Di sini saya sudah mengunduh datasetnya sendiri di sini ya. Yang dimana kalau misalkan kita buka menggunakan Excel biasa itu hanyalah sebuah data-data kosong yang bahkan tidak rapi ya, yang berjumlah ratusan mungkin bahkan ribuan ya data-data yang harus diolah kembali untuk menghasilkan informasi. Oke, untuk fitur utamanya itu adalah ada brand, kedua model, tahun, engine size, fuel type, transmission, mileage, condition, price, car ID. Dan untuk jenis analisisnya sendiri yaitu kategorikal, brand, fuel type, transmission. Keduanya numerik ya, yaitu price, engine size, mileage, year. Oke, dataset ini mempresentasikan juga data penjualan di harga mobil. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri yang akan saya lakukan sekarang itu ada 7. Yang pertama itu ada import library, kedua load dataset, ketiga eksplorasi data, nextnya tahap 4 hasil eksplorasi data, tahap 5 clustering atau K-means ya, yang lebih familiarnya, dan ke tahap 6 yaitu prediksi harga, dan terakhir yaitu tentunya insight bisnis. Jadi hasil apa yang kita dapatkan setelah menganalisis dataset yang sudah kita buat atau dapatkan, apa hasil dari analisis itu tersebut. Oke, mungkin langsung saja ya. Untuk dataset sendiri sebenarnya saya sudah untuk mencoba, dan di sini sudah saya menggunakan pagar ya atau komen lebih familiarnya untuk
menjelaskan kode-kodenya itu untuk apa. Nah, yang pertama mungkin dari import library yang dibutuhkannya dulu seperti Pandas, Numpy, dan sebagainya, untuk membutuhkan apa saja yang kita butuhkan untuk menganalisis dataset yang sudah kita ada gitu. Memang kita bisa running terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang keduanya ini adalah tahap kedua, yaitu import dataset ya. Untuk dataset sendiri seperti yang kita ketahui perlu menggunakan file CSV ya. Kebetulan tadi saya menggunakan CSV juga karena mungkin di websitenya Kaggle itu sudah familiar ya dengan seperti ini menggunakan CSV. Saya sudah menyiapkan. Oke, untuk kodenya seperti ini ya. Coba kita running terlebih dahulu, yang dimana nanti kita perlu mengupload sebuah file CSV atau dataset yang kita punya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik choose file atau pilih file, lalu memasukkan dataset yang sudah kita punyai gitu. Oke, prosesnya sudah selesai dan inilah hasil yang sudah ditampilkan. Ada car ID, brand, year atau tahun, engine size, dan lain sebagainya, dan termasuk price dan model. Seperti ini ya, Tesla 2016, BMW, Audi, Tesla, dan berbagai merek mobil selanjutnya. Dan untuk tahap selanjutnya itu eksplorasi data ya. Untuk kodenya seperti ini. Dan untuk penjelasannya seperti ini ya. Yang pertama itu ada melihat informasi umum dari dataset, statistik, data deskriptif, dan lain sebagainya. Coba kita running dan menghasilkan output yang seperti ini ya. Menggunakan ada insight berupa rata-rata harga mobil per brand gitu. Nah, jadi kalau misalkan sudah diolah seperti ini, dapat memunculkan sebuah informasi yang nantinya bisa kita cerna gitu. Nah, untuk yang keempat, tahap 4 yaitu processing data ya. Untuk kodenya seperti ini. Oke, coba kita running. Oke, menghasilkan output yang seperti ini ya. Jadi untuk walaupun memang sudah ada beberapa kode, tapi sependek pengetahuan saya memang untuk menjalankan kode ini harus bertahap ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita langsung merunning ke tahap 4 sedangkan tahap keduanya aja belum selesai, atau bahkan library yang dibutuhkan itu belum diimport gitu. Oke, lanjut ke tahap 5 yaitu clustering ya, analisis berdasarkan harga dan engine size. Nah, untuk kodenya seperti ini. Oke, coba kita running apakah bisa atau enggak, apakah ada error atau kesalahan. Oke, berhasil menunjukkan hasil clustering mobil berdasarkan engine size ya. Oke, langsung lanjut ke tahap 6 yaitu prediksi harga mobil yang menggunakan linear regression. Oke, ini juga kodenya sudah berhasil ya, menunjukkan output yang seperti ini. Oke, dan terakhir yaitu insight bisnis ya. Ini adalah tahap terakhir untuk memunculkan insight apa sebenarnya, informasi apa nih yang kita bisa dibilang kesimpulannya lah ya. Oke, sekarang coba kita running terlebih dahulu. Kita lihat insight apa yang kita dapatkan setelah menganalisis di tahap sebelumnya gitu. Nah, untuk yang pertama kesimpulannya adalah brand dengan harga rata-rata tertinggi ya BMW, karena di sini kan sudah menggunakan teks, tapi di sini menggunakan variabel brand termahal untuk menganalisis. Jadi brand termahal ini bukan diketik secara manual, tapi menggunakan sebuah variabel di mana brand termahalnya itu di mana nih. Untuk model mobil dengan harga tertinggi yaitu A3. Terus nilai evaluasi model prediksi atau R2 itu 0,001. Nah, gitu. Ini sedikit rekomendasi ya, rekomendasi strategi fokus pada promosi mobil premium seperti A3 dari BMW. Perusahaan dapat menargetkan segmen pelanggan dengan preferensi mobil berkapasitas mesin besar. Data ini dapat digunakan untuk menentukan strategi penetapan harga dan segmentasi pasar otomotif gitu. Oke, untuk tahapan-tahapan dari kodenya mungkin sudah selesai ya. Oke, sekarang mungkin masuk ke kesimpulan, yaitu yang pertama, bisnis intelijen membantu memahami pola harga mobil dengan data yang
acak-acakan dan tidak rapi seperti ini, dengan bisnis intelijen kita dapat memahami gitu ya, dapat membantu memahami pola harga mobil. Yang kedua, clustering memberikan segmentasi pasar yang jelas. Nah, ini cukup membantu ya dengan clustering. Yang ketiga, model prediksi membantu menentukan harga optimal. Dan terakhir yaitu analisis ini dapat diterapkan oleh dealer atau perusahaan otomotif untuk menjelaskan keputusan penjualan. Jadi metode ini bisa sangat berguna ya untuk menganalisis sebuah penjualan ya, terutama untuk perusahaan otomotif gitu. Oke, sekian, terima kasih mungkin untuk video tentang bisa dibilang project akhir ya, tentang menganalisis atau mempraktekkan kembali materi yang sudah dijelaskan di kelas itu dengan menggunakan dataset penjualan mobil gitu. Baik, terima kasih, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam analisis ataupun apapun dalam video ini gitu. Terima kasih, saya Rafli Asal Pratama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.